A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Baik, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melanjutkan pembacaan kitab kita terhadap kitab Li'akuna Ma'as-Shodiqin karya Dr. Muhammad At-Tijani As-Samawi. Pembahasan terakhir kita tentang an-nubuwah, kenabian, yang sampai pada kalimat atau bahasan yang membahas tentang bahwasannya menurut beliau, menurut Dr. At-Tijani, bahwasanya pernyataan yang mengatakan bahwa Nabi hanya maksum, suci, atau terjaga hanya ketika menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah satu pernyataan yang tidak ada dalilnya sama sekali. Tidak mungkin pada satu waktu Nabi suci, lalu pada kesempatan yang lain beliau tidak suci. Menurut beliau hal ini adalah perkataan yang tidak ada dasarnya atau dalilnya sama sekali. Dan beliau juga mengucapkan ta'awud, yaitu dengan mengucapkan, kita terakhir sampai pada bab ini, yaitu a'udzu billahi min hadzal qaulil mutanaqidh alladzi yab'atsu 'ala syakki wa ta'ni fi quddasatil adyan. Dia mengatakan, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pernyataan yang bertentangan ini, yang mana pernyataan tersebut itu akan memacu atau akan menimbulkan keraguan dan pencemaran terhadap kesucian agama. Wa hadza yudzakkiruni bimuhawaratin darat baini wa baina jama'atin minal asdiqa ba'da istibsari. Hal ini mengingatkan beliau, kata Dr. Tijani, terhadap suatu percakapan yang pernah beliau alami, yang terjadi antara beliau dengan sekelompok jamaah di antara teman-temannya setelah beliau mendapatkan kebenaran. Setelah beliau menemukan kebenaran pendapat ajaran-ajaran Syiah Imamiyah. Wa kuntu uhawilu ikna'ahum. Dan waktu itu aku berusaha untuk menjelaskan pada mereka, berusaha untuk memuaskan, memberikan keyakinan, meyakinkan mereka di anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ma'asumun. Aku berusaha kepada mereka untuk meyakinkan mereka bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah maksum, beliau terjaga secara mutlak dalam kondisi apapun. Wa kanu yuhawiluna ikna'i. Begitu juga sama, mereka juga berusaha untuk meyakinkanku bi annahu ma'sumun faqat fi tablighil Quran, bahwasanya Nabi itu maksum hanya ketika menyampaikan Al-Quran saja. Mereka pun sama, berusaha untuk meyakinkan Dr. Tijani. Wa kana min bainihim ustadzun min Tuzad. Sementara waktu itu di antara mereka terdapat satu ustadz dari Tuzad, yaitu Mantiqatul Jarid, yaitu daerah Al-Jarid. Daerah Al-Jarid itu adalah Mantiqatul Jarid bil janubi Tunisi, tab'udu an qafsatin 92 kilometer wa hiya masqat ra'si Abul Qasim Asy-Syabi Asy-Sya'ir al-Ma'ruf wal Hidir Husain alladhi tar'asul Azhar Asy-Syarif wal kathir min ulama'i Tunis mauluduna fi hadhil mantiqah. Jadi daerah Jarid itu adalah daerah yang terdapat dalam selatan Tunisia, yang berjarak, ya, yang kurang lebih adalah 92 kilometer. Ya. Dan itu adalah tempat kelahiran Abul Qasim. Tempat kelahiran Abul Qasim Asy-Syabi, seorang penyair yang terkenal, dan juga tempat kelahiran Khidir Husain, yang mana beliau itu adalah ketua dari Al-Azhar Asy-Syarif
dan juga banyak lagi dari ulama-ulama Tunisia yang lahir di kota tersebut, yaitu kota Jerid, selatan Tunisia. Wahum masyu wahum masyhuruna bidzaka'i wal ilmi wan nuktah. Dan mereka adalah orang-orang yang dikenal akan kecerdasannya, keilmuannya, dan juga gurauannya yang lucu. Mereka terkenal dengan kecerdasan, keilmuan, dan gurauannya yang wa nuqtatut tarifah, dan gurauannya yang lucu. Fafakkara qalilan tsumma qala. Kemudian ia berpikir sejenak dan mengatakan, ini siapa tadi namanya? Ustadz dari Tuzat, ketika berada di jamaah mereka, ia mengatakan, ya jamaah, ana indi ra'yun fi hadhil masalah. Wahai jamaah, wahai teman-temanku, sesungguhnya aku memiliki satu pandangan tentang masalah ini. Faqulna jami'an, lalu semua teman-temannya berkata, tafadhal had ma'indak, silakan, apa yang engkau ingin sampaikan, pendapatmu itu. Qala, ia mengatakan, innama yaquluhu akhuna at-Tijani ala lisan syiah wal haqqus sahih. Ustadz dari Tuzat ini mengatakan bahwasanya apa yang dikatakan saudara kita, yaitu Ustadz Tijani, Dr. Tijani, yang mewakili pernyataan Syiah, itu adalah perkataan yang hak dan benar. Wa yajibu alaina al-i'tiqad bi'asmatir rasulil mutlaqah, dan wajib bagi kita untuk meyakini akan kemaksuman Nabi secara mutlak. Wa illa, dan jika kita tidak meyakini Nabi maksum secara mutlak, dakhalna syakka fil Qur'ani nafsahu atau nafsihi. Jika tidak demikian, maka kita telah memasukkan dalam diri kita keraguan terhadap Al-Quran itu sendiri. Qalu, mereka mengatakan, walima dzalik, kenapa demikian? Ajaba 'alal fawr. Ustadz Tuzat ini spontan mengatakan, hal wajadtum ayya suratin min suwaril Qur'an tahtaha imda'ullahi ta'ala? Apakah kalian pernah dapati satu surat dalam surat-surat Al-Quran di bawahnya terdapat tanda tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa yuqsadu bil imdha, dan maksud daripada imdha, stempel di sini, adalah al-khatmul ladzi yakhtimu bihil uqud wa rasail lidilalati ala hawiyati sahibiha wa annaha sadiratun anhu. Jadi yang ia maksudkan di sini adalah tanda tangan, stempel, uh, tanda tangan yang seperti stempel yang digunakan dalam perjanjian-perjanjian dan surat-surat yang membuktikan kebenaran pemegangnya dan juga pihak yang mengeluarkannya. Wa dhahikal jami'u li hadhihi nuqtati tarifah. Kemudian seluruh teman-temannya ini tertawa terhadap lelucon, mendengar lelucon yang disampaikan oleh Ustadz Tuzat tersebut. Walakinna hadza ma'nan amiqin, akan tetapi tertawa mereka ini mengandung arti yang dalam. Kemudian beliau mengatakan, fa ayyu insanin ghairu muta'assibin yatama'anu bi aqlihi satasdamuhu hadhil haqiqah. Dia mengatakan, maka siapa saja yang manusia manapun atau siapa saja yang tidak fanatik dan mau menggunakan akalnya, pasti akan menemukan hakikat ini, pasti akan menemukan kebenaran ini. Ala wahiyya al-i'tiqadu bi anal Qur'ana kalamullah huwa al-i'tiqadu bi asmati mubalighatil mutlaqah biduni tajzi'atin, yang mana bahwa mempercayai bahwasanya Al-Quran itu adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Dan berarti juga ia adalah mengimani bahwa akan kemaksuman penyampainya secara mutlak tanpa dibagi-bagi. Jadi siapapun orangnya yang tidak ta'assub dan menggunakan akalnya, yang dengan menggunakan akal sehatnya, maka ia akan pasti akan menerima pendapat Syiah Imamiyah atau yang disampaikan oleh Dr. Tijani, yaitu yang mengatakan bahwa meyakini bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, maka pada saat yang sama ia juga harus meyakini akan kemaksuman penyampainya secara mutlak juga, tanpa harus dibagi-bagi, bahwa ia harus hanya maksum pada menyampaikan Al-Quran saja, sementara ketika tidak menyampaikan itu adalah tidak maksum. Tidak demikian. Li'annahu la yumkin li ahadin an yadda'i bi annahu sami'allaha yatakallamu, karena tidak mungkin seseorang yang mengaku bahwasanya ia mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara, wala yadda'i ahadun bi annahu ra'a Jibril 'indama yanzilu bil wahyi. Jadi karena tidak akan mungkin ada seseorang yang akan meyakini atau akan mengklaim bahwasanya ia mendengar Allah Subhanahu wa taala berbicara, dan juga tidak akan ada satu orang pun yang mengklaim bahwasanya dirinya itu melihat Jibril dan turun membawa wahyu, kecuali Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Wal khulasah anna qawla Syiah fil isma, maka kesimpulannya adalah bahwasanya pendapat Syiah tentang kemaksuman, tentang keterjagaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dari kesalahan dan dosa adalah qaulun sadidun yatma'innu ilaihil qalbu, yaitu adalah pendapat yang tepat, yaitu pendapat yang tepat, yatma'innu ilaihil qalbu, dan juga yang menenteramkan hati, wa yaqta'u wasawisa nafsi wa syaitan, dan juga pendapat yang bisa melenyapkan, menghilangkan was-was syaitan yang ada pada diri kita. Wa yaqta'u tariqa ala kullil musyaghibin wa khususan a'da ad-din minal yahudi wan nasara wal mulhidin. Dan juga pendapat Syiah ini mampu melenyapkan atau menghilangkan, menutup jalan pada atau bagi setiap orang yang memiliki eh, hendak merusak, memiliki niat untuk merusak, dan juga khususnya kepada para musuh-musuh agama dari kalangan Yahudi dan Nasrani dan orang-orang ateis, alladzina yabhatsuna an syugharatin yun yunfidhuna minha linasfi mu'taqadatina wa dinina. Yang mana orang-orang ateis ini mereka mencari-cari kesalahan, mencari-mencari celah yang bisa melemahkan atau mencari kelemahan dan mencemarkan keyakinan-keyakinan kita dan agama kita. Wa ta'ni fi nabiyina, dan juga mencerca, mencela nabi kita. Fatarahum katsiran ma yahtajjuna alaina bima awradahu sahihul Bukhari wa Muslim min af'alin wa aqwalin tunsabu ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa minha bari'un. Bab kalian lihat mereka seringkali mereka berdalil, berhujah, membawa alasan dengan membawa riwayat-riwayat yang berasal dari Sahih Bukhari dan Muslim, yang riwayat itu menyatakan tentang perbuatan dan ucapan-ucapan Nabi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang dinisbahkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah terbersih, tidak mungkin atau tidak mungkin melakukan perbuatan atau mengatakan perkataan-perkataan demikian. Nah, itu biasa yang dilakukan oleh para oknum Yahudi, Nasrani, dan orang-orang ateis. Nah, bisa kita lihat dalam futurnya di sini, akhrajal Bukhari fi sahihi
juz 3 halaman 52. Jadi apa yang dikeluarkan dalam riwayat Bukhari Muslim, dalam Bukhari dalam kitab sahihnya juz 3 halaman 152 pada bab kesaksian orang buta dalam kitab Asy-Syahadat yang mengatakan Haddatsana Ibnu Ubaid ibn Maimun akhbarana Isa an Aisyah qalat sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan yaqra'u fil masjid faqala rahimahullahu laqad adhkarani kadza wa kadza ayatun asqatathunna min surati kadza wa kadza. Yang artinya adalah Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya juz 3 halaman 152 dalam bab persaksian orang buta dari kitab syahadat atau kitab persaksian yang riwayatnya mengatakan telah memberitahu kepada kami Ibn Ubaid Ibn Abid bin Maimun yang mengabarkan kepada kita dari Isa dari Aisyah, ia berkata bahwa ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mendengar Nabi Shallallahu Alaihi seorang lelaki yang membaca di masjid. Lalu beliau bersabda, semoga Allah Subhanahu Wa Taala, semoga ia dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ia telah mengingatkanku beberapa ayat yang telah digugurkan dari surat ini dan surat itu. Jadi artinya adalah bahwa boleh Anda heran bagaimana seorang nabi menggugurkan ayat kalau tidak karena seorang buta yang mengingatkannya. Jadi Nabi diingatkan oleh orang buta. Seakan-akan beliau tidak tahu. Wa kaifa lana an nuqni'ahum bi anna kitab al-Bukhari wa kitab Muslim fihima ba'dul akadzib. Bagaimana mungkin kita dapat meyakinkan mereka bahwasanya kitab Bukhari dan kitab Muslim di dalam keduanya itu mengandung kebohongan. Jadi yang dilakukan oleh Nasrani, Yahudi, dan orang-orang ateis yang membawakan ayat-ayat yang terdapat kitab Bukhari dan Muslim, mereka tidak akan mungkin mau tahu bahwa itu apakah benar atau tidak. Yang penting ada dalam kitab Bukhari dan Muslim, dan mereka itu bawa dan dijadikan alasan buat mereka untuk menyerang agama kita. Wa hadzal kalam khatirun tab'a. Dan tentunya kata-kata semacam ini sangat berbahaya sekali. Di anna ahla sunnati wal jamaah la yaqbalunahu. Fal Bukhari indahum ashahu kitabin ba'da kitabillah. Dan ahlu sunnah juga tidak dapat menerimanya karena bagi mereka Bukhari itu adalah kitab yang paling benar setelah Al-Quranul Karim. Jadi tidak mungkin mereka kelompok Ahlussunnah menerima ada orang yang mengatakan bahwa dalam kitab Bukhari dan Muslim adalah terdapat riwayat-riwayat yang bohong karena kitabnya sudah mendapatkan julukan Sahih. Mereka tidak akan menerima itu, dan mereka juga meyakini bahwa kitab Bukhari dan Muslim itu atau kitab Bukhari itu adalah kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.